Tapi pun, ya pun, salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi, salam jumpa, suster, bapak, ibu, dan anak-anak keluarga Fransipah. Untuk mengawali rangkaian kegiatan hari ini, marilah pagi ini kita membuka semuanya dengan ibadat pagi bersama. Marilah kita persiapkan hati kita dan kita lantunkan pujian bagi Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus senantiasa melimpahi kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Melayani dengan murah hati seperti Kristus bisa dikerjakan di dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Pelayanan murah hati berarti siap mengulurkan tangan dan kaki untuk membantu dengan tulus hati. Bukan pertama-tama agar dipandang sebagai orang baik atau untuk mendapat imbalan materi, melainkan karena Kristus telah memberikan contoh pelayanan yang murah hati. Pelayanan yang murah hati dengan demikian sama bobotnya dengan pemberian diri seutuhnya sebagai anggota keluarga demi cinta kepada keluarga, bagi tetangga, bagi suami atau istri, bagi anak-anak tercinta, bagi rekan kerja, juga bagi teman-teman kita. Untuk itu dibutuhkan sikap rendah hati dan totalitas melayani. Mari kita hening sejenak, memohon belas kasihan, memohon ampun atas segala kekurangan kita. Marilah kita hening sejenak. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita,
mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Di bawah salib Putramu, kami berhimpun sebagai keluarga Kristiani. Kami kenangkan penderitaan salib Putramu, agar kami semakin menyadari jati diri kami sebagai pengikut Kristus yang tak luput dari salib kehidupan. Curahkanlah roh kekuatan-Mu, manakala kami memikul derita hidup ini yang kami satukan dengan penderitaan Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Lukas 11 ayat 15 sampai 26. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan darinya sendiri, bagaimanakah kerajaan dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun menggembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lainnya yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semulanya. Inilah Injil Kristus, terpujilah Kristus. Renungan harian dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Hari ini Yesus memaparkan cara kerja setan atau iblis dalam hidup manusia. Setan itu mempunyai kekuatan, mempunyai daya untuk mengalahkan dan menguasai manusia. Bahkan kalau setan pun dikalahkan, ia tidak begitu saja mengalah. Ia akan berusaha datang lagi untuk melawan dengan daya kekuatan yang lebih besar agar dapat merontokkan pertahanan manusia. Itulah yang kita alami pada saat kita ingin menjadi orang yang lebih baik. Semua niat baik dan rencana sudah kita buat.
Namun, saat melihat situasi yang dihadapi tidak berubah, kita kalah dan mengalah. Akhirnya, kita pun kembali kepada pola hidup yang lama. Inilah cara hidup manusia yang hidup di bawah hukum Taurat, seolah dengan menaati apa yang harus kita lakukan, semuanya akan menjadi beres begitu saja. Kisah Santo Fransiskus Assisi diambil dari buku Fransiskus Perjalanan dan Impian halaman 39 sampai 40. Jalan gunung berkelok-kelok menuju Gubbio. Betapa indah kenangan dan perjalanan-perjalanan yang dilakukannya ke kota San Ubaldo, sebuah kota kecil di gunung, seperti kota Assisi. Kota itu dicintai Fransiskus karena temannya bermukim di sana. Sahabatnya itu menerima dia dengan penuh kasih, semenjak dia tidak lagi diterima di rumah ayahnya. Peristiwa dia meninggalkan ayahnya terjadi pada bulan April 1206. Kemudian dia meninggalkan Assisi dengan memakai pakaian petani dan mengarahkan langkahnya menuju menjadi Gubbio. Fransiskus merasakan perjalanan menuju Gubbio melewati hutan pegunungan yang lebat ke arah Valfabrica, bagaikan perjalanan pertama Adam di Taman Firdaus. Langit bulan April cerah. Sang surya memancarkan sinarnya. Di celah dan lembah-lembah gunung masih terdapat salju. Udara terasa sejuk dan menyegarkan. Dia sungguh merasakan bebas, dan seluruh alam terasa menjadi miliknya lagi. Perasaan ini begitu berbeda dari perasaan yang dialaminya ketika dia baru sembuh dari sakitnya yang lama. Kala itu perasaan putus asa menguasai kalbunya, tatkala memandang alam bebukitan di sekitar kota Assisi. Kini, alam sekitar membangkitkan perasaan riang-ria dalam dirinya. Alam kini telah berubah menjadi suatu firdaus, sebab Fransiskus telah menolak segala jaminan yang biasanya digenggam erat. Dia tidak menduga akan merasa begitu bebas. Keheranannya itu melipat gandakan kegembiraannya 100 kali. Kegembiraan itu begitu meluap sehingga dia melakukan apa yang menjadi kebiasaannya waktu berpesta dahulu, yakni menyanyi. Dia menyanyi salah satu lagu para troubadour Prancis. Fransiskus baru selesai mendaki puncak gunung dan siap turun ke Valfabrica waktu tiba-tiba mendengar gemerisik dedaunan di belakangnya. Dia menoleh sambil bernyanyi dengan suara penuh dan menatap ke dalam mata kepala rombongan perampok. Dia dan anggota gerombolannya lebih terkejut daripada Fransiskus mengagetkan mereka lebih lagi dengan bernyanyi lantang. Aku adalah Bentara, Raja Agung. Dia sering tertawa sendirian bila ingat ekspresi wajah para perampok itu. Pemimpinnya mengangkat bahu dan kumisnya, menunjukkan jari telunjuk pada dahinya dan membuat tanda melingkar. Orang gila, katanya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak, termasuk Fransiskus sendiri. Kemudian mereka mengangkat Fransiskus dan melemparkannya ke dalam jurang salju yang dalam. Para perampok itu berdiri jauh di atas, di tepi jurang.
memandangnya sambil bersorak dengan tertawa keras. Mereka berangkat sambil melambaikan kain penutup kepala kepada Fransiskus. Marilah kita berdoa. Bapa, melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau memberikan diri secara total kepada kami. Engkau begitu murah hati, bersedia merendahkan diri untuk melayani. Allah, sumber kebahagiaan sejati, Engkau mengundang kami untuk hidup saling melayani. Ubahlah cara berpikir dan bertindak kami dari kesombongan untuk melayani menjadi kerendahan hati untuk melayani. Dengan cara begitu, kami akan merasakan sungguh rahmat damai-Mu. Doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah mengaruniakan berkat-Nya yang melimpah-limpah kepada kita semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat pagi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Kepada anak-anak, kami ucapkan terima kasih sudah mengikuti ibadat pagi dengan baik, dan selamat belajar, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan selalu memberkati seluruh kegiatan kita hari ini. Franciscus menyanyi.